Mustahil, Ayabina, Mahdun, Al-Du'a, Ibda. Kita Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sebelum lanjut ke materi, Bapak mau ngecek kehadiran guru. Yang pertama, Amsir. Hadir. Asrori. Hadir. Vanessa. Lia Melia. Hadir. Kenapa? Novi Asifat. Nurul Mukmin. Hadir. Farel. Hadir. Renita. Ridho. Hadir. Cynthia. Sabila. Sadek. Hadir. Umay. Hadir. Sita. Fitria. Jidan. Hadir. Fatir. Hadir. Ubadillah. Hadir. Dayat. Hadir. Alfia. Sarina. Alhamdulillah.
Untuk yang nggak hadir dikarenakan halangan sakit, kita doakan bersama-sama biar cepat sehat kembali. Amin. Minggu ini kita belajar tentang operasi Amin. Sebelum lanjut ke materi, di sini ada kata-kata motivasi minggu ini. Kata-kata motivasinya adalah orang pintar akan kalah sama orang yang Rajin. Ada tahu maksudnya enggak? Maksud dari kata-kata ini adalah orang pintar itu cenderung menghabiskan waktu untuk fokus belajar dan tidak ada waktu untuk merespon atau melakukan tindakan. Sedangkan orang yang rajin itu cepat merespon jika ada masalah sehari-hari, melakukan tindak lanjutnya. Jadi bedain orang rajin dengan orang yang pintar. Nah, sebelum lanjut ke materi, biar nggak ada halangan atau apapun, biar fokus pikirannya kita melakukan ice breaking. Ice breakingnya kita adalah sambut kata. Sambut katanya tentang buah-buahan dan sayuran. Ingat, contohnya di sini buah apel, huruf belakangnya apa? Disambungkan dengan huruf L itu apa? L, berarti huruf terakhirnya apa? G. Berarti yang G, hurufnya apa? Buah-buahan atau sayuran? Ya. Kita mulai dari nama yang Bapak sebutkan. Siap-siap, biar fokus pikirannya. Tapi langsung dipanggil namanya, langsung nyebutin buah-buahan atau sayurannya. Yang pertama Bapak panggil namanya adalah Ridho. Anggur. Langsung lempar ke orang yang lain. Vanessa. Rambutan. Alfiah. Nanas. Bayat. Salam. Lengkeng. Alhamdulillah semuanya kok fokus dengan nyambung kata. Ya. Selanjutnya di sini ada pertanyaan pematik untuk hari ini. Kita minggu lalu belajar tentang pengertian matrik, jenis-jenis matrik, ordok matrik. Yang pertama di sini ada pertanyaan jenis-jenis matrik. Siapa yang tahu? Saya Kak. Oh, silakan Novi. Matrik garis, matrik kolom, matrik persegi, matrik diagonal, matrik not, matrik identitas, matrik segitiga bawah, matrik segitiga atas, dan transport matrik. Alhamdulillah, berikan aplaus. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan ordok? Silakan siapa yang tahu? Oh, silakan Nasir. Jadi ordok itu banyaknya baris dan berikan aplaus. Jadi minggu lalu sudah pada Pak. Selanjutnya kita belajar tentang maksudnya manfaatnya dulu biar tak tahu. Manfaat matrik yang pertama adalah melatih ketelitian, keteraturan, dan berpikir masing-masing. Yang kedua di bidang ekonomi, yang ketiga di bidang komputer dan informatika, untuk yang keempat di dalam bidang teknik sipil dan arsitektur. Manfaatnya membantu dalam desain bangunan. Jadi banyak sekali manfaat belajar tentang matrik. Jangan anggap remeh atau sepele. Banyak sekali manfaatnya. Kita lanjutkan. Tujuan belajar operasi matrik. Yang pertama tujuannya adalah menjelaskan konsep penjumlahan dan pengurangan matrik. Yang kedua melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Yang ketiga
siswa dapat mengaplikasikan konsep material adalah seorang kontekstual. Yang keempat, merefleksi manfaat dalam kehidupan nyata. Di sini ada video tentang masalah kontekstual matriks. Tolong perhatikan. Belajar bersama Dani dan Cahaya. Hai Cahaya, Hai Dani, ada apa? kamu kemarin beli keyboard dan mouse di mana? Saya beli di toko Pak Surano. Kenapa? Oh, ternyata. Kamu beli berapa keyboard dan mouse? Saya beli keyboard 12 dan mouse 3. Kalau kamu Dani, Saya beli di Pak Surano juga. Saya beli 5 keyboard dan 5 mouse. oh iya. Kira-kira berapa total dan selisih keyboard dan mouse yang kita beli jika dihitung menggunakan matriks? Benar juga. Kita bisa menghitung menggunakan matriks. Ayo kita hitung dulu. Ingat lagi ada sebuah masalah kehidupan sehari-hari. Ada seorang yang beli keyboard dan mouse. Jadi masalah tersebut kita ubah ke dalam bentuk matriks. Di sini, apa bedanya penjumlahan pengurangan biasa dengan penjumlahan pengurangan matriks? Itu sangat berbeda. Waktu saat SD ingat 1 tambah 1 langsung 2. Kalau di matriks itu sangat berbeda. Untuk lebih paham kita lanjutkan. Di sini ada video pembelajaran penjumlahan dan pengurangan matriks. Tolong disimak. Jika ada hal penting tolong dicatat. Assalamualaikum adik-adik. Semoga tetap semangat ya belajarnya. Berhubung penjelasan awal tentang matriks sudah dibahas di video sebelumnya, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu operasi pada matriks. Terdapat 3 macam bentuk operasi pada matriks, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Tapi di video kali ini, kakak hanya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Dan materi mengenai perkalian matriks akan dibahas pada video selanjutnya. Dan buat adik-adik yang tidak sempat lihat video sebelumnya, adik-adik bisa cek videonya di bagian deskripsi video ini. Nah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu penjumlahan matriks. Misalkan matriks A sama dengan 1, 3, minus 2, 5, dan matriks B sama dengan 0, 4, 2, minus 1, 5, 3. Di video sebelumnya, kita telah belajar tentang ordo matriks. Nah, sekarang kakak mau cek ingatan kalian nih. Matriks A dan matriks B berordo berapa yo? Ya, benar. Matriks A berordo 2 kali 2 dan matriks B berordo 3 kali 2. Menurut adik-adik, bisa nggak sih matriks A kita jumlahkan dengan matriks B? Jawabannya tidak bisa. Loh, kok nggak bisa sih kak? Jadi gini ya adik-adik, matriks A dan B tersebut tidak bisa kita jumlahkan karena syarat agar 2 atau lebih matriks dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Jadi, hanya matriks yang berordo sama yang bisa kita jumlahkan. Oke, agar adik-adik nggak bingung, kita lanjut ke contoh soal. Misalkan matriks A sama dengan 1, minus 2, 4, 7, 9, minus 1, dan matriks B sama dengan 2, 0, minus 2,
minus 1, 6, 3. Tentukan A tambah B. Coba perhatikan kedua matriks tersebut memiliki ordo yang sama, yaitu ordo 2 kali 3. Maka, kedua matriks tersebut bisa kita jumlahkan. Jadi, pertama kita tulis A tambah B, kemudian tuliskan matriks A-nya tambah matriks B-nya. Setelah itu, jumlahkan elemen-elemen matriks yang seletak sama dengan 1 tambah 2, minus 2 tambah 0, 4 tambah minus 2, 7 tambah minus 1, 9 tambah 6, minus 1 tambah 3. Sama dengan 1 tambah 2 sama dengan 3, minus 2 tambah 0 sama dengan minus 2, 4 tambah minus 2 sama dengan 2, 7 tambah minus 1 sama dengan 6, 9 tambah 6 sama dengan 15, minus 1 tambah 3 sama dengan 2. Gimana? Paham ya sampai sini? Kalau gitu, kita lanjut ke materi selanjutnya, pengurangan matriks. Sama halnya dengan penjumlahan matriks, syarat agar 2 atau lebih matriks dapat dikurangkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Cara pengerjaan soalnya pun hampir sama, hanya beda di bagian tanda operasinya saja. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal ya. Misalkan matriks A sama dengan 1, minus 2, 4, 7, 9, minus 1, dan matriks B sama dengan 2, 0, minus 2, minus 1, 6, 3. Tentukan A kurang B. A kurang B. Kemudian tuliskan matriks A-nya kurang matriks B-nya. Setelah itu, kurangkan elemen-elemen matriks yang seletak sama dengan 1 kurang 2, minus 2 kurang 0, 4 kurang minus 2, 7 kurang minus 1, 9 kurang 6, minus 1 kurang 3. Sama dengan 1 kurang 2, sama dengan minus 1, minus 2 kurang 0, sama dengan minus 2. Karena minus ketemu dengan minus, maka 4 kurang minus 2 diubah menjadi 4 tambah 2 sama dengan 6. 7 kurang minus 1 diubah menjadi 7 tambah 1 sama dengan 8. 9 kurang 6 sama dengan 3. Minus 1 kurang 3 sama dengan minus 4. Jadi, A kurang B sama dengan minus 1, minus 2, 6, 8, 3, minus 4. Selanjutnya tentang masalah kontekstual atau kehidupan sehari-harinya. Ini ada contohnya seorang pengusaha kue. Tolong disimak. Perhatikan permasalahan berikut ini. Seorang wirausaha membuka 2 cabang toko kue di Jakarta dan Bandung. Toko kue tersebut menyediakan 2 jenis kue, yaitu brownies kukus dan klapetal. Biaya untuk tiap-tiap kue seperti pada tabel berikut. Tabel biaya toko di Bandung untuk bahan kue brownies dengan biaya Rp1.000.000. Untuk bahan kue klapetal
biayanya Rp1.200.000. Dan untuk tenaga kerja untuk pembuatan kue brownies biayanya adalah Rp2.000.000. Sementara untuk pembuatan kelapa tart untuk tenaga kerja biayanya adalah Rp3.000.000. Tabel biaya toko di Jakarta. Untuk bahan kue brownies biayanya Rp1.500.000. Untuk bahan kue kelapa tart biayanya Rp1.700.000. Dan untuk tenaga kerja pembuatan kue brownies diperlukan biaya Rp3.000.000. Dan pembuatan kelapa tart dibutuhkan biaya Rp3.500.000. Nah, pertanyaannya, berapa total biaya yang diperlukan kedua toko kue tersebut? Untuk penyelesaian permasalahan tersebut dapat kita selesaikan dengan cara manual, yaitu total biaya yang dikeluarkan kedua toko kue dapat diperoleh sebagai berikut. Toko biaya bahan brownies Rp1.000.000 ditambah Rp1.500.000 sama dengan Rp2.500.000. Total biaya bahan kelapa tart Rp1.200.000 ditambah Rp1.700.000 sama dengan Rp2.900.000. Total biaya tenaga kerja untuk brownies yaitu Rp2.000.000 ditambah Rp3.000.000 sama dengan Rp5.000.000. Nah, total biaya tenaga kerja untuk kelapa tart yaitu Rp3.000.000 ditambah Rp3.500.000 sama dengan Rp6.500.000. Nah, untuk menyelesaikannya ke dalam bentuk matriks, maka total biaya kedua toko dapat disajikan sebagai berikut. Jika A adalah matriks biaya toko di Bandung dan B adalah matriks biaya toko di Jakarta, dengan cara menghilangkan judul tabel, maka matriks A yaitu Rp1.000.000, Rp1.200.000, Rp2.000.000 dan Rp3.000.000. Sedangkan matriks B yaitu Rp1.500.000, Rp1.700.000, Rp3.000.000 dan Rp3.500.000. Nah, jadi matriks A ditambah matriks B itu sama dengan Rp1.000.000 ditambah Rp1.500.000, Rp1.200.000 ditambah Rp1.700.000, Rp2.000.000 ditambah Rp3.000.000, Rp3.000.000 ditambah Rp3.500.000, maka matriks A ditambah matriks B sama dengan Rp2.500.000, Rp2.900.000, Rp5.000.000 dan Rp6.500.000. Dari sini kita dapat melihat saat kita ingin menjumlahkan matriks, maka dapat kita lakukan dengan menjumlahkan elemen yang selengkap, yaitu Rp1.000.000 dijumlahkan dengan Rp1.500.000, Rp1.200.000 ditambahkan dengan Rp1.700.000, Rp2.000.000 ditambahkan dengan Rp3.000.000 dan Rp3.000.000 ditambahkan dengan Rp3.500.000. Ini adalah masalah konteks kontekstual yang juga ke dalam bentuk matriks. Nanti tolong buka bukunya halaman 86, di situ ada tentang operasi matriks. Silakan bikin catatan hal-hal penting apapun ditulis. Sambil menulis atau merangkum, Bapak akan membagikan LKPD. LKPD di sini ada dua, pertama tentang penjumlahan, yang kedua tentang pengurangan matriksnya. Tolong dikerjakan per kelompok. Nanti dari tiap kelompok akan maju satu orang perwakilan untuk menjelaskan ke depan.
Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan aja dulu. Silakan diskusikan, jawabannya ditulis di buku latihan. Nanti perwakilan boleh maju, silakan. Boleh ketuanya, boleh anggotanya maju ke depan. Kasih waktu 20 menit dari sekarang. Kalau ada hal-hal yang penting mau ditanyain silakan angkat tangan. Lanjutkan, nanti perwakilan siapin satu orang. Orang ini siap? Sudah paham? Silakan diskusi, masih ada waktu. Nanti siapin satu orang untuk maju di depan. Bantu saya dong, bantu saya. Bantu saya. Kita bantu deh. Paham belajarkan kamu. Di Medan.
Ada waktu ya. Tahun lalu. Masih ada waktu. Selesaikan dulu LKPD-nya. Sudah selesai Pak. Bagi yang sudah, tolong siapin satu orang. Kita bareng-bareng selesainya. Oh, Bapak ini. Siapin satu orang. Kita bareng-bareng.
Itu selesai. Siapin satu orang. Yang saya aku 5 menitan lagi. Yang belum selesai, selesaikan. Siapa yang maju? Ya. Siapa yang maju depan? Baik. Saya boleh ngobrol. Jangan yang kuat. Saya depan. Saya. Kasih aja Bang. Yang bisa waktu 3 menitan. Yang belum selesaikan siap-siap maju ke depan perwakilan satu orang. Nanti majunya gantian aja satu-satu. Ya, waktu 20 menit sudah selesai. Siap-siap, kelompok 1 maju ke depan. Ayo, siapa ketuanya atau perwakilan ke depan? Semangat. Ya, langsung silakan. Satu ya, nomor 1 ya. 2.
Semangat, semangat, semangat. Mukanya ke depan. Iya. Satu, tambah satu. Oke, saya jelasin. Satu tambah satu tambah dua tambah dua. Dua ditambah dua sama dengan nol. Tiga ditambah tiga sama dengan nol. Dan empat ditambah empat sama dengan nol. Wah, berikan aplaus. Selesai. Selanjutnya kelompok berikutnya perwakilannya boleh lanjut. Ya, suaranya tolong dibesarin biar teman-temannya cepat paham. Ya, jadi teman-teman, saya di sini akan menjawab dari pertanyaan yang kedua. Soalnya di sini itu dua orang bersaudara, laki-laki dan perempuan, membuka dua cabang toko kue di Padang dan di Medan. Cabang kue itu menyediakan dua jenis kue, yaitu brownies dan Bika Ambon. Biaya untuk bahan ditangani oleh saudara perempuan dan biaya untuk chef ditangani oleh saudara laki-laki. Masuk apa namanya, kayak biaya bahan kuenya juga gitu kan. Nah, di sini saya tulis ambil inisialnya aja. P itu untuk kota Padang ya, di cabang Padang. Itu bahan kuenya brownies. Untuk setnya 2 juta. Bika Ambon dan BSF-nya 3 juta pas. Nah, ini untuk Padang. Ya. Sedangkan yang di Medan kue dan biaya chef di masing-masing kota. Nah, cara penyelesaiannya itu ya betul Pak. Nah, untuk kota Padang itu kan begini. Bahan kue 1 juta. Dan setnya 2 juta. Terus kita bikin seperti ini dulu biar gampang. Ini siap.
itu nanti kita tambahkan dari masing-masing ini kotak Padang ditambah kotak Medan untuk bahan-bahannya. Berarti kita turunkan kita turunkan yang ini ya. Pertama yang ini kita turunkan dulu. Sebelahnya ditambah dengan kotak Medan. Ini ya. Baru kita jumlah. Caranya itu ambil dan apa namanya sejajar ya sama. Kayak contoh ini ditambah dengan ini. Terus lagi ini. 1 juta ditambah 1.500.000 berarti berapa? 2 juta. Terus yang bawahnya 2 juta ditambah 7 juta berarti 6 juta. Terus yang ini tambah 2.900.000. Terus yang 3 juta tambah 3.500 berarti 6.500.000. Ini hasilnya. Nah, jadi nih kesimpulannya di sini jadi total biaya untuk kedua toko tersebut yaitu Medan sama Padang adalah kronis bahan atau bahan kronisnya itu berapa tadi? 2.500.000. Terus untuk Dika Ambonnya bahan Dika Ambon itu 2.900.000. Ya. Selanjutnya yang konsep berarti biaya untuk chefnya itu 5 juta ya gitu ya, 5 juta. Sedangkan selanjutnya Mika Ambon chefnya itu berapa? 6 juta. 6.500.000. Nah, sudah selesai. Sudah mungkin saja paham ya? Oke, ini pesan dari saya. Berikan aplaus. Kalau masih belum paham, boleh bertanya nanti di luar ya, silakan. Untuk selanjutnya, kelompok berikutnya, tolong yang piket hari ini dihapus. Penulisnya bersidang.
dia ke depan. Perwakilannya. Ya, tidak. Kelompok selanjutnya. Yang lain tolong perhatikan pada saat temannya menjelaskan. Biar cepat paham. Ini LKPD tentang penggunaan matriksnya. Tolong perhatikan. Jadi di sini saya menjadi tentang operasi pengurangan ruangan. Kan dalam ruangan itu organnya harus sama. Di sini organnya sama enggak? Sama. Berapa organnya? Dua kali dua. Di sini kita cari tentukan matriks A diambil matriks B.
Jadi sisa buah mangga yang 1 dan 2 yaitu pedagang 1, pedagang 1 masih punya 2 kilogram mangga kualitas tinggi dan 4 kilogram kualitas sedang. Nah, pedagang kedua itu masih punya 5 kilogram mangga kualitas tinggi dan 3 kilogram kualitas sedang. Apakah semuanya mengerti? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Paham. Boleh bertanya langsung. Boleh ke Bapak silakan. Ya, makasih saudara Sim. Nanti sudah mengerjakan LPPD. Sekarang kita merefleksikan pelajaran hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, hal menarik apa yang dapat dipelajari hari ini? Yuk, Atia. Boleh berdiri enak. Ada temennya. Hal menariknya adalah adanya video pembelajaran menggunakan proyektor dan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari serta adanya ice breaking biar kita bisa fokus. Masih. Yang kedua, apakah kalian sudah paham materi tersebut? Kalau masih belum paham, boleh bertanya. Kesulitan apa? Kesulitannya apa? Jadi kesulitannya pelajari matematik harus lebih refleksi sudah. Sekarang kita lanjut kesimpulan. Boleh, silakan saudara Ben. Jadi kesimpulannya yaitu penjumlahan dan pengurangan matriks sangat berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan biasa. Karena kalau matriks itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kesimpulannya adalah penjumlahan dan pengurangan matriks berbeda dengan penjumlahan pengurangan biasa. Karena kalau di matriks harus memenuhi syarat. Syarat yang pertama itu apa? Ordernya harus sama. Yang kedua, dijumlahkan atau dikurangi dengan elemen yang sama. Paham? Di sini ada soal 2, kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Silakan di buku latihan 10 menit. Soalnya ada 2, nomor 1 dan nomor 2. Kasih waktu 10 menit. Nanti mulainya dikumpulkan. Kumulatinnya mana? Nanti satu-satu kumpulkan punya masing-masing. Latihan, ingat. Kalau belum paham boleh bertanya. Pak, tanya Pak. Nomor 3. Nomor 3, bagian nomor 2. Nah, ini. Siapa yang ini?
Nomor 3 itu matriks A biar apa matriks C. Matriks A ini matriks C nya. Ingat syaratnya itu apa? Silakan lanjutkan. Yang nomor 3. Ada pertanyaan penyelesaiannya gimana? Ingat syaratnya itu apa? Kalau nggak sama, langsung tidak bisa. Tidak bisa ya. Apa? Kalau sudah selesai, yang lain masih ada waktu 5 menit lagi. Yang kedua, teliti. Ingat, teliti. Masih ada waktu 5 menit lagi. Yang sudah selesai boleh kumpulkan, masih ada waktu. Yang belum, bawa ke depan yuk. Yang kelompok boleh, semua kumpulkan. Ya pelan-pelan, ada waktu. Ayo belum? Masih ada yang belum, Pak? Selesaikan. Semua? Untuk hari ini pertemuan kita sudah selesai. Jadi sampai ketemu di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang perkalian matriks. Perkalian matriks ada dua. Yang pertama perkalian matriks dengan sekalan. Yang kedua perkalian matriks dengan